Saya adalah advokat dari Ikatan Apoteker Indonesia, yang mana IAI ini memiliki 110.000 anggota, Bapak Ibu. Ya, saya diberi tugas oleh Ketua Umum Bapak Novendri Rustam dan juga Sekjen IAI Bapak Lilik Yusuf Indrajaya, yang mana kehadiran kami hari ini selain dari nama IAI, ada juga bagian IAI yaitu Hiaskos, Bapak Ibu, yaitu Himpunan Apoteker Seminat Kosmetik Bidang Industri dan Kosmetik. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan kefarmasian seperti peracikan dan segala macam, produksi dan segala macam, semua apotek-apotek, rumah sakit, pelayanan kesehatan, di situ ada apotekernya, Bapak Ibu. Nah, untuk itu hari ini saya minta izin waktunya untuk menyampaikan pandangan umum dari Ikatan Apoteker Indonesia. Yang pertama, bahwa benar dalam beberapa bulan ini terjadi kegaduhan yang luar biasa. Yang diakibatkan oleh apa? Influencer-influencer yang berbicara sesuai dengan persepsinya. Nah, kegaduhan itulah yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi dan instansi. Nah, kita masuk kepada approve sekali lagi. Ini termasuk menjadi concern dari Ikatan Apoteker Indonesia. Bahwasanya hanya BPOM lah yang berhak untuk memberikan approval. Sekali lagi penegasan, hanya BPOM lah yang berhak untuk memberikan approval. Dan influencer tidak memiliki kompetensi apapun untuk mengatakan ini approve atau tidak. Dan ini terjadi. Sehingga kita juga mohon, apakah ada sanksi-sanksi yang bisa diberikan kepada dokter tersebut? Karena ini kegaduhannya sangat masif. Kemudian berkaitan dengan produk. Produk-produk yang direview, ada yang dianggap bagus, ada yang dianggap jelek. Hasilnya apa? Ketidakpercayaan terhadap produk dalam negeri. Nah, efeknya apa Bapak Ibu? Ketika kita tidak percaya terhadap produk dalam negeri, akhirnya produk luar yang masuk kepada Indonesia. Dari Korea, Cina, Thailand, semuanya. Dan produk kita dianggap tidak bisa bersaing. Ketika tidak bisa bersaing, apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan UMKM semuanya akan bangkrut. Tercipta banyak pengangguran-pengangguran baru, khususnya para apotekernya juga. Nah, sedangkan Bapak Prabowo mengatakan bahwasanya kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga ini yang harus diselesaikan secara cepat. Kemudian kami percaya bahwasanya BPOM sudah melakukan kewajibannya dengan baik. Dengan pemberian izin edar yang sudah sesuai dengan prosedur, itu menyatakan produk itu sudah memiliki jaminan mutu, Bapak Ibu. Tidak ada keraguan untuk itu. Sampai izin tersebut dicabut ataupun dinyatakan sebaliknya. Kembali kepada Ikatan Apoteker Indonesia. Pada saat kita berbicara mengenai apoteker, mungkin sebagian hanya berpikir seseorang yang bekerja. Tapi jangan lupa, Ikatan Apoteker Indonesia, para apoteker-apotekernya sekarang tidak hanya bekerja, sekarang mereka menjadi pengusaha, Bapak Ibu. Mereka membuka pabrik, mereka membuka perusahaan yang berkaitan dengan, khususnya kali ini adalah perusahaan kosmetik. Saya ambil contoh satu. Ada nama apoteker Hini Sagara. Beliau itu sudah memegang rekor muri dengan formula 4.614 kalau yang kita baca di Google. Artinya itu perusahaan besar. Itu adalah apoteker. Apoteker yang mencoba untuk maju, apoteker yang mencoba untuk membuka lapangan pekerjaan, dan kemudian apa yang terjadi? Terjadilah influencer-influencer ini. Yang akhirnya apa? Akhirnya terjadi fitnahan-fitnahan. Yang mana fitnahan-fitnahan tersebut sedang mungkin beliau akan laporkan di kepolisian. Nah, ini tidak hanya kepada apoteker Hini Sagara, tapi bisa terjadi kepada apoteker-apoteker yang mencoba memiliki usaha. Apa yang terjadi?
pesanan barang semuanya gagal, terjadi pembatalan massal atas pesanan-pesanan. Akhirnya karyawan makan dari mana lagi? Nah, itulah yang terjadi. Kemudian kita berbicara mengenai Poin ya, Pak, ya. rekomendasi. Waktu. Baik. Memang betul terjadi kekosongan hukum berkaitan dengan obat-obat, kosmetik, dan kemudian juga ada etiket biru juga. Namun di sini kita concern pada harapan pengaturan siapa yang berwenang untuk melakukan uji kepada pihak lab, Bapak Ibu. Ya, apakah itu harus direktur, karyawan, ataukah itu dari instansi pemerintah, apa orang umum juga boleh. Dan kemudian pihak lab juga harus dinyatakan bertanggung jawab atas kerahasiaan dari produk-produk yang diujinya. Tidak untuk diumbar kepada publik. Kemudian, ini harus ada kesamaan mengenai pengujian lab. Apakah metode dan tools itu sudah distandarisasi? Jadi jangan sampai pengujian di sini berbeda, pengujian di sini berbeda. Karena apa? Setiap yang namanya kosmetik itu, ketika diuji di situ ada batch-nya, di situ ada pertinggalnya. Nah, ketika tertinggal di situ ada komposisinya apa. Nah, disitulah yang bisa kita tahu komposisinya seperti apa. Makanya ketika para brand owner ini memiliki kebingungan, ini mereka dapat barang dari mana? Karena itu, Bapak Ibu, 1 menit. Di daring itu, ternyata sudah produk lokal dipalsukan lagi. Dan itu banyak yang masuk kepada kita, Ikatan Apoteker Indonesia, untuk diberikan pendapat hukum dan akhirnya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Artinya apa? Kita memang harus memperbaiki mengenai post marketnya itu juga, Bapak Ibu. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.